Shalom saudaraku terkasih dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mengikuti renungan firman Tuhan dalam program Rema oleh Pastor Andreas Agung, Gembala KBC Bekasi. Buka hati saudara untuk menyambut firman Tuhan. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Ada fakta-fakta menarik dari cerita 10 gadis yang sedang menyongsong kedatangan mempelai laki-laki. Dari fakta itu kita bisa ambil kebenarannya untuk kita. Mari kita ikuti dengan rendah hati. Saya Andreas, kita ada dalam program Rema, belajar firman Tuhan secara praktis dari Matius sampai Wahyu. Mari saya ajak kita membuka Alkitab kita dalam Matius 25 ayat 1 sampai dengan 12. Dan saya mengajak kita membaca dahulu ayat yang pertama. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Hari ini kita sampai pada seri 159. Mari kita mendaftar fakta-fakta menarik tentang perumpamaan ini. Ada 10 gadis memiliki misi yang sama, yaitu menunggu mempelai pria datang. 10 gadis ini masing-masing memiliki pelita. Ke-10 gadis yang sama-sama tidak tahu kapan mempelai pria datang. Lalu kemudian 5 gadis bertindak bijaksana dengan membawa cadangan minyak. 5 gadis lainnya tidak membawa cadangan minyak. Lama tidak kunjung datang. Ke-10 gadis tersebut semuanya tertidur. 5 pelita tetap menyala terang dan 5 lainnya redup dan hampir padam karena kehabisan minyak. 5 gadis dengan pelita yang tetap menyala masuk ke ruang pesta, sementara 5 yang lainnya ditolak masuk ke ruang pesta. Saudaraku, pesan yang harus menjadi fokus kita dalam perumpamaan ini adalah: pertama, kita semua ada dalam misi yang sama, yaitu menanti kedatangan Yesus sebagai mempelai pria. Kedua, ancaman tertidur secara rohani bisa dialami oleh setiap orang percaya tanpa terkecuali dalam masa penantian ini. Jadi, waspadalah, jangan merasa diri kuat, jangan merasa diri hebat, sebab kita semuanya bisa saja tertidur dalam masa penantian ini, tertidur secara rohani. Ketiga, bertindak bijaksana sangat menentukan. Tindakan bijaksana yang bisa kita lakukan dengan serius adalah kita harus hidup dalam kesadaran penuh bahwa kedatangan Tuhan terjadi pada waktu yang tak terduga. Lalu kemudian kita harus hidup dalam kesiagaan rohani setiap hari. Bahasa Alkitabnya adalah kita harus hidup dalam posisi berjaga-jaga senantiasa. Jangan sampai lengah, dan yang lebih penting jangan sampai tertidur. Hati-hati dan waspadalah, sebab kedatangan Tuhan dalam waktu yang tak terduga, tidak seorang pun tahu. Haleluya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan, mengingatkan kepada kami agar kami hidup dalam kesiagaan rohani, hidup berjaga-jaga, hidup bijaksana, supaya kami tidak mengalami tertidur
tidur secara rohani, sehingga ketika Tuhan Yesus datang, kami tetap siap ketika kami hidup dalam kesiagaan rohani. Roh Kudus tolong kami agar kami tidak ada yang menganggap diri kuat dan hebat, supaya kami tidak terjatuh. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kesempatan yang baik ini aku berdoa dalam nama Yesus. Saudaraku, engkau yang sakit, aku berdoa dalam nama Yesus, engkau disembuhkan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang ada dalam pergumulan diberikan kemenangan dan harapan baru, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, sampai bertemu minggu depan. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.